Gimana rasanya tetanggaan dengan Ayana, Four Seasons Resort, dan Raffles Hotel, tapi bayarnya cuma 3,4 miliar. Yes, itu real. Dan itu cuma kalian bisa dapat di villa ini. Hey, aku Surya, teman properti kalian di Bali. Di channel ini aku sering bahas tentang review villa, properti, dan juga peluang investasi di Bali. Jadi kali ini aku mau explore villa compact dan eksklusif di Jimbaran. Jadi ikutin aku terus ya. Oke, yang pertama aku mau jelasin tentang lokasinya dulu nih. Lokasinya itu bener-bener di area prestisnya Jimbaran. Kenapa aku bilang prestis? Karena ini area resort bintang 5-nya Jimbaran. Jadi kalian bisa tetanggaan dengan Ayana, dengan Four Seasons, dan apa yang deket itu Raffles Resort. Dan area ini, villa ini, lokasinya itu cuma 1,5 kilometer dari pantai Jimbaran. Kebayangkan tiap hari kalian bisa jalan kaki ke pantai buat sunsetan. Dan lokasi villa ini benar-benar di area eksklusif one gate system. Jadi udah pasti aman, nyaman, private. Dan row jalannya ini udah 6 meter. Kebayangkan ini lebarnya kayak gimana. Udah cukup untuk 2 mobil di sini papasan. Nah, ini dia villanya. Ini dimensinya 5x19. Kan kebayang nggak? Lebarnya 5, tapi ini bisa jadi 3 kamar tidur dan estetik banget. Yuk kita cek ke dalam yuk. Oh, tapi sebelumnya aku mau bahas tentang di depan nih, area fasadnya. Jadi ini benar-benar tropical, minimalis, modern, tapi desainnya timeless. Ini mirroring ya teman-teman. Jadi ini kelihatan nyambung, tapi sebenarnya ini udah 2 tembok ya. Jadi udah sendiri-sendiri temboknya. Dan di area depan ini udah ada carport, cukup untuk 1 mobil. Di depan ini khas Bali banget ya. Kalian bisa lihat ini ada batu-batu alam ini. Kalau lihat-lihat batu alam ini udah pasti ini khasnya Bali banget. Udah deh, langsung kita masuk. Jadi villa ini tuh luas lahannya 100 meter persegi. Jadi benar-benar compact. Tapi kelihatan lebih lega banget ya, karena menurut aku nih layoutnya dibuat smart banget. Kenapa smart? Jadi area situ dibuat open space kayak gini. Menurut aku paling cakep ini adalah tone warna yang dikasih itu konsisten. Ini earth tone dari warna hitam, coklat, abu-abu, jadi semua konsisten ada di elemen villa ini. Spot yang aku suka tuh area bench ini nih. Dikasih bench ala-ala window seat di Pinterest gitu ya. Nah, tapi karena ini kebuka, areanya outdoor, open space, udah pasti harus ada tirainya di sini. Jadi tetap terlindung dari cahaya ataupun hujan. Tapi kalau kalian mau tambah AC sini, emang harus dibuatkan atau dipasang jendela ya, jendela aluminium ataupun pintu-pintu kaca di sini udah pasti cakep banget. Yang paling aku suka dari villa ini tuh emang banyak banget bukaannya. Ya karena ini villa compact ya, jadi benar-benar diperhatiin bukaannya. Kayak contohnya ini udah dikasih ventilasi cahaya, jadi cahaya itu flow-nya benar-benar enak banget di sini. Dari sebelah sana juga dapet, dari sebelah sini juga dapet cahayanya. Jadi villa ini dijual semi furnish ya teman-teman. Jadi apa yang udah nempel di sini itu dijual. Kayak misalkan nih, kabinetnya itu udah termasuk, terus juga furniture yang menempel udah termasuk, tapi kalau yang ini belum termasuk. Tapi kalau kalian mau fully furnished seperti yang ini, seperti unit ini, bisa banget dijual juga. Tapi nanti harganya juga ngikutin ya, nanti aku spill deh harganya di akhir video untuk yang fully furnished kayak gini. Sekarang aku mau tunjukin salah satu kamar tidurnya di seberang sana. Oh, ini poolnya. Pool ini ukuran 3x4 ya. Jadi pool ini bukan cuma sebagai pemanis, tapi sebagai pemisah alami antara living room dan juga kamar tidurnya. Jadi kesan private-nya, vibe private-nya dapat banget. Oke. Aku awal-awal tuh sempat vlog banget tuh sama jembatan penghubung ini. Keren banget sih Kak. Menurut aku kayak lebih estetik aja ya. Jadi padahal ini jembatan, tapi bisa jadi kayak penutup biar nggak hujan aja ya untuk akses ke
kamar tidurnya. Oke, ini kamar tidurnya. Aku tadi lupa hitung ini berapa. Mungkin sekitar ukuran 3x3 ya kamar tidur ini. Ini semua udah termasuk ensuite bathroomnya. Yang bikin aku lucu ya, ini ada area wardrobe. Ini mungil kecil, compact banget area wardrobe-nya. Lucu banget pokoknya. Kamar tidur lantai pertama udah, itu bukan kamar tidur yang utama ya. Ya, untuk kamar tidur tamu aja sih. Kita sekarang ke lantai 2. Lantai 2 bisa ada 2 kamar tidur. Yang bikin aku suka itu area tangganya nih. Simple, minimalis, ada tralisnya. Ini warna abu-abu. Yang aku bilang tadi, tone-nya masih konsisten. Jadi semuanya itu tone-nya sama. Dan juga yang aku bilang, dikasih ventilasi cahayanya di sini. Jadi nggak akan gelap di area tangga ini. Next, kita ke kamar tidur utamanya. Nah, jadi kamar tidur utamanya ukurnya lebih besar ya dari kamar tidur yang tadi. Ini lebih ke 3x4. Tadi aku sempat ukur juga. Nah, kayak gini lah vibes-nya. Earth-nya dapat banget, nyaman banget. Terus juga dikasih balkoni. Ini bukan balkoni sih ya. Cuma ini langsung, aku tadi coba buka, ini langsung udah dikasih tralis lah, biar lebih aman aja kan. Nah, yang bikin beda dari kamar lainnya itu, kamar tidur utamanya itu udah ada bathtub. Di bathtubnya itu bahannya teraso, ini cakep banget. Udah langsung ada jendela besar, bukaan jendela besar banget di sini. Jadi udara masih tetap ngalir, enak banget flow-nya di sini. Next, kita ke kamar tidur yang terakhir. Sebenarnya kamar tidur yang terakhir itu sama ya, sama kamar tidur yang di bawah tadi. Coba kita lihat aja deh. Well, ini yang aku bilang jembatan estetiknya. Tapi ini udah pasti aman ya, karena ini udah double protection juga di atas sama di bawah. Jadi udah aman. Jadi ini bahannya udah besi juga. Terus di atas sudah dikasih atap juga, ini dari kaca. Aku lihat. Come in. Kita masuk. Bener. Jadi secara layout, ini mirip dari kamar tidur yang pertama. 3x3, udah ada ensuite bathroomnya, pakai shower, dan juga ada mini wardrobe yang lucu itu. Jadi gimana menurut kalian villa ini? Compact tapi eksklusif kan? Bener nggak? Jadi villa ini tuh bener-bener di area eksklusif ya teman-teman. Jadi kebayang nggak kalian tinggal di sini sebagai home holiday? Apalagi kalau kalian mau disewa-sewain udah pasti demand-nya tinggi banget. Karena ini tetangganya udah ada, udah kebentuk, marketnya udah kebentuk teman-teman. Jadi udah aksesnya juga udah enak banget. Areanya prestisius di Jimbaran. Jadi villa ini tuh dijual dengan harga mulai dari 3,4 miliar. Itu yang untuk yang inden ya. Tapi kalau kalian tertarik nih beli yang udah jadi kayak villa ini dan seisi semuanya itu di harga 3,75 miliar. Jadi udah menarik banget. Dan potensi sewa villa ini tuh di yearly-nya itu di 250 juta. Tapi kalau kalian sewain untuk Airbnb udah pasti tambah beda lagi, tambah ROE bakal beda lagi, makin tinggi lagi ya teman-teman. Jadi kalau kalian tertarik untuk invest di villa ini atau kalian mau jadiin home holiday kalian di Bali, terutama di area Jimbaran, bisa banget. Kalian bisa hubungin aku Surya di link di deskripsi. Nanti kita visit villa ini bareng-bareng. Jadi terima kasih kalian udah nonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel ini. Sampai ketemu di video review selanjutnya.